Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob atau bisa dikatakan juga lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Mengapa disebut dengan siklus Krebs atau siklus asam sitrat? Karena siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Krebs, dan sebagai bentuk penghargaan maka dinamakanlah siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat karena senyawa yang terbentuk pada tahap pertama dari siklus ini adalah asam sitrat. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Bagaimanakah tahapan dari siklus Krebs ini? Yuk kita simak bersama. Siklus Krebs ini ada 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Biar mudah diingat, bisa disingkat menjadi si-iso-alfa, susu, fumao. Selanjutnya masuk pada tahapan yang pertama, yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat koenzim A akan dilepas, pada tahapan ini enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, di mana elektron yang dilepas ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon, di mana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini sehingga akan terbentuk ikatan suksinil-CoA. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepas, fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP ataupun GTP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinil-CoA sintase. Tahapan yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap keenam ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh ini terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Nah teman-teman, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi.
Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8, di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus. Sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai siklus Krebs. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa mudah dipahami. Thanks for watching.